Tunggu dari tadi, tapi tidak semua keinginan teman-teman media bisa diwujudkan hari ini. Pasti sebagian besarnya berharap akan ada drama di ruangan ini. Nah, tadi kami sudah melakukan rapat permusyawaratan hakim secara tertutup dengan agenda melakukan pemilihan pimpinan sesuai dengan putusan MK yang diucapkan beberapa hari yang lalu. MK mengamanatkan kepada Wakil Ketua untuk memimpin proses transisi pemilihan pimpinan Mahkamah Konstitusi yang baru. Dan tadi pagi dihadiri oleh 9 hakim konstitusi, mulai dari pukul 9, kami semua sudah bermusyawarah dan mengeluarkan pandangan masing-masing secara bergilir, dan setelah itu kita sampai pada titik masing-masing hakim konstitusi menyebut nama siapa yang diinginkan untuk menjadi ketua. Karena posisi yang kosong adalah posisi ketua, maka siapa yang diinginkan menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Setelah semuanya secara bergilir 9 orang, termasuk saya yang memimpin sidang, dan akhirnya pertemuan tadi memunculkan 2 nama. Memunculkan 2 nama, satu karena yang lain menyatakan tidak bersedia jadi ketua, sehingga memunculkan 2 nama. Nama yang muncul itu adalah satu, secara berurutan ya, Saldi Isra, karena S-nya itu setelah itu A, saya sendiri. Yang kedua S lagi, Bapak Dr. Soehartoyo. Nah, itu 2 nama yang muncul. Kami bersembilan tadi bersepakat bahwa memberikan kesempatan kepada 2 hakim konstitusi yang disebut dalam rapat permusyawaratan hakim tadi, diminta untuk berdiskusi berdua. Jadi tadi 7 dari 9 hakim konstitusi meninggalkan ruangan, ada break tadi, tinggallah saya dengan Yang Mulia Bapak Soehartoyo dalam ruang RPH untuk mendiskusikan. Ini sudah ada nama disebut, kira-kira bagaimana kita menghadapi nama-nama itu. Siapa yang mau jadi ketua dan siapa yang mau jadi wakil ketua. Teman-teman sekalian, sembari melakukan refleksi kami berdua tadi, dan dengan dorongan ada semangat untuk memperbaiki Mahkamah Konstitusi setelah beberapa kejadian terakhir, akhirnya kami berdua sampai kepada putusan bahwa yang jadi wakil ketua, salah saya sebetulnya, yang disepakati dari hasil kami berdua tadi adalah untuk menjadi ketua Mahkamah Konstitusi ke depan adalah Bapak Dr. Soehartoyo. Dan saya tetap menjalankan tugas sebagai wakil ketua. Dan setelah itu, setelah disepakati, hakim konstitusi yang tadi keluar ruangan dipanggil dan kita duduk bersembilan dan dilaporkan bahwa itu hasilnya. Bertujuh di luar kami yang berdua menerima hasil itu sebagai kesepakatan bersama. Itulah wujud musyawarah mufakat kami yang dilakukan di ruang RPH di lantai 16 tadi pagi, dan menyepakati bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih adalah Yang Mulia Bapak Dr. Soehartoyo, dan insya Allah hari Senin akan diambil sumpahnya di ruangan ini. Mengucapkan sumpah di ruangan ini, dan artinya mulai hari Senin
komposisi kepengurusan Mahkamah Konstitusi akan terpenuhi seperti biasa. Hanya itu yang bisa disampaikan, dan mohon doa restu kita bersama agar Mahkamah Konstitusi bisa menapak secara pasti mulai dari hari ini untuk memperbaiki diri dan mendapatkan dukungan publik dalam menghadapi situasi ke depan, terutama sengketa pemilu yang sebentar lagi akan menghampiri kita semua. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita semua ke sini, ke depan. Saudara, baru saja kita dengarkan bersama keterangan dari Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra yang mengatakan setelah proses rapat pemusyawaratan hakim yang digelar di gedung Mahkamah Konstitusi, ke-9 Hakim Konstitusi sepakat untuk memilih Soehartoyo menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Tadi disebutkan dalam keterangan persnya bahwa dalam memilih dua nama tersebut, para hakim konstitusi menyertakan nama kemudian yang menjadi siapa Ketua Mahkamah Konstitusi. Ada dua nama yang kemudian disebutkan, ada Saldi Isra dan juga Soehartoyo. Dan akhirnya setelah berdiskusi, berdua ditinggalkan di ruangan Mahkamah Konstitusi dalam rapat pemusyawaratan hakim, sepakat akhirnya Soehartoyo yang menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi mengganti Anwar Usman. Saudara, kalau kita ikuti dari penggantian Ketua Mahkamah Konstitusi dan Anwar Usman, ini berjalan cukup cepat seperti itu karena memang sesuai dengan arahan dari Ketua MK Jimli Asidiki juga. Karena Ketua MK Anwar Usman ini terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim MK. Majelis Kehormatan MK menilai Anwar melanggar ketakberpihakan, integritas, independensi, kepantasan, dan kesopanan. Dan atas pelanggaran berat ini juga Anwar Usman diberhentikan sebagai Ketua MK. Anwar juga tidak berhak mencalonkan ataupun dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi. Anwar juga tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam penanganan sengketa pemilu 2024 demi menghindari adanya konflik kepentingan. Dan inilah situasi terkini Ketua MK yang baru, yaitu Soehartoyo bersama Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra yang berfoto bersama. Dan sebentar lagi nampaknya akan ada keterangan pers yang akan diberikan. Sebelumnya hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar yaitu Soehartoyo ini terpilih menjadi hakim konstitusi menggantikan Ahmad Fadlil Sumadi yang habis masa jabatannya sejak 7 Januari 2015 lalu. Pada 17 Januari 2015, dirinya atau Soehartoyo ini mengucap sumpah di hadapan Presiden Joko Widodo. Tentunya dengan pemilihan Ketua MK baru mempunyai tugas yang penting saudara, yaitu memperbaiki Mahkamah Konstitusi dan juga
mengambil kembali dukungan publik, khususnya nanti juga akan menghadapi ataupun juga dalam menghadapi sengketa pemilu. Dijadwalkan juga nantinya saudara pada hari Senin nanti juga akan diambil sumpah untuk Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Soehartoyo. Siapa namanya Mas? Rio Pak. Yang ditanyakan Rio tadi. Tapi itu semua mungkin nanti bisa kami sampaikan setelah. Kalau saya ya kalau sudah dilantik, kalau belum dilantik saya sebenarnya belum pada kapasitas itu untuk menyampaikan hal-hal yang penting yang mungkin bisa dilakukan. Tapi semangat kami berdua itu tetap sama, bahwa yang sekiranya di Mahkamah Konstitusi itu dipandang ada yang tidak baik, tentunya itu akan kami perbaiki bersama, dan termasuk juga dengan para hakim yang lain. Karena kepemimpinan sebenarnya kan kolektif kolegial. Sebenarnya semua itu unsur pimpinan, Mas Rio, cuman persoalannya kan harus ada yang mengkoordinasi. Jadi itulah perlu ditunjuk ketua dan wakil ketua itu. Nah sementara menurut saya itu saja, karena saya dengan Prof. Saldi bukan sebentar bekerja sama, meskipun beliau wakil saya hakim, tapi secara substansial sebenarnya sudah sering melakukan kerjasama untuk peningkatan kelembagaan. Mungkin itu ya, tapi paling tidak saya mohon doanya dari teman-teman pers. Ya, kalau memang kami ada yang ke depan tidak baik, ya nggak apa-apa, kami dikritik berdua, sehingga kami bisa setiap saat melakukan evaluasi. Jadi jangan dibiarkan, kalau adik-adik semua juga membiarkan, sama juga kemudian menjadikan embrio itu menjadi sesuatu yang bisa menjadi besar dan kemudian menjadi fatal. Mungkin itu saja, dan mungkin ada tambahan dari Prof. Saldi. Iya, satu hal yang tadi kita diskusikan setelah melihat kondisi di Mahkamah Konstitusi, kita berharap pimpinan, ketua dan wakil ketua itu kayak duit tunggal ke depan. Jadi karena ini harus diarungi dengan kekuatan yang jauh lebih padu, maka tadi kita bicara ini akan menjadi kepemimpinan kolektif, kami berdua menjadi komandonya. Nanti hakim-hakim lain juga akan ditempatkan seperti pimpinan kolektif dalam menghadapi ini. Karena situasi ini tidak mungkin diselesaikan oleh 1-2 orang. Harus diselesaikan oleh kami semua. Itu prinsip tadi yang kami diskusikan. Kami diskusi ada sekitar 20 menit berdua ya, sebelum sampai kepada kesepakatan itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman wartawan nanti akan bisa jauh lebih terbuka menghadapi kami di Mahkamah Konstitusi setelah ini. Gitu. Prof, tadi kan Prof. Saldi sampaikan ada 7 yang tidak bersedia, yang ada memunculkan 2 nama. Itu kenapa tidak bersedia, dan untuk Prof. Hartoyo kenapa bersedia? Kalau yang 7 itu kan karena ditanya satu-satu ya, kayak Prof. Arief merasa mungkin mengambil peran yang berbeda ya dalam kepemimpinan kolektif ini. Kemudian kayak Pak Manahan sudah mau pensiun, Pak Wahid sudah mau pensiun, dan yang lain-lain itu merasa 2 nama ini sebetulnya orang yang sebetulnya bisa didorong ke depan untuk kayak loko dari kepemimpinan kolektif ini. Nah itu karena kita saat berdua bukan baru, sudah yang mulia Pak Soeharto sudah 8 tahun di Mahkamah Konstitusi lebih ya, Pak Harto ya? Hampir, kurang 1 bulan. Iya, kurang 1 bulan. 1-2 bulan lah. Saya sudah 6,5 tahun, jadi sudah bisa tahu lah satu sama lainnya. Itu kalau pertimbangan yang kita baca kenapa tadi 7 orang lain itu memunculkan nama kami berdua. Gitu. Tapi kenapa Pak Harto bersedia, tanya ke beliau. Ya sebenarnya kalau kan saya manggil beliau Pak Harto gitu. Sebenarnya kan kesanggupan itu datang karena ada panggilan.
ada permintaan dari para hakim-hakim itu. Nah, oleh karena itu secara faktual memang yang muncul nama ini kan hanya berdua. Sehingga kalau mereka sudah beliau-beliau itu sudah memberikan kepercayaan, kemudian kami berdua juga kemudian menolak, sementara ada di hadapan mata kita itu memang Mahkamah Konstitusi ini ada yang sesuatu yang harus kita bangkitkan kembali kepercayaan publik itu. Nah, berdasarkan pertimbangan itu tentunya kepada siapa lagi kalau kemudian permintaan itu kemudian tidak kami sanggupi. Jadi teman-teman semua yang harus pahami adalah jabatan ini bagi saya bukan saya yang minta. Tapi ada kehendak dari para yang mulia yang memang seperti yang disampaikan yang mulia Prof. Saldi tadi, bahwa beliau mempercayakan kami untuk menjadi semacam tadi. Nah, kalau kemudian siapa lagi kemudian, apakah MK juga dibiarkan mandek, sementara adik-adik semua, teman-teman semua kemarin tahu ada putusan MK yang amarnya memerintahkan untuk penggantian pimpinan itu. Sudah ya, nanti. Pak Harto, ini publik terus mendesak dan menyuarakan kalau ada dorongan kepada Pak Anwar Usman untuk mundur. Bagaimana sebagai ketua baru MK dan saya sudah sampaikan tadi, kalau yang substansial nunggu saya nanti sudah jadi ketua. Sekarang saya ini belum jadi ketua. Iya, kewakil Itu ya, sabar dulu. Nanti terus nggak main sini lagi kalau dihabiskan hari ini. Pak, terkait dengan tadi kan ngomong soal turunnya kepercayaan publik itu kan terkait dengan putusan sidang. Kebetulan sekarang ada perkara. Pak, wajahnya ke depan. Iya. Lantas ini langkah. Kan masih sidang, Mbak. Kalau masih sidang itu tidak boleh. Nanti ada MK lagi nanti. Perkara sedang berjalan dikomentari pula. Itu makanya teman-teman ini jangan memancing juga. Untuk kami mau berbuat baik tapi sebenarnya ada etika yang sebenarnya kemudian terlanggar, itu yang saya mohon pengertian ini. Udah ya Mas ya? Prosesnya aja Pak, apakah akan cepat? Nanti normal saja, semua ada penanganan perkara di tangan kepaniteraan. Jadi jangan dipancing-pancing, Pak. Nanti Pak, Sudah itu. Pak Harto akhir masa jabatannya di Maret sesuai Pak Anwar Usman atau di November? Enggak, dihitung 5 tahunnya dari sekarang, dari pelantikan. Iya. Oke. Ada lagi? Izin sekali lagi memastikan berarti tidak lagi ada sindiran di masyarakat soal ini bukan mahkamah keluarga tapi mahkamah konstitusi. Nanti kita lihat nanti ya. Ya nanti Kita pokoknya berupaya memperbaiki bersama-sama kondisi hari ini yang sudah jadi catatan kita bersama. Oke ya? Oke ya. Oke. Mantap. Ya, oke. Itu tadi penjelasan dari Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih Suhartoyo bersama Wakil Ketua MK yaitu Saldi Isra yang menjelaskan berbagai hal dan yang pentingnya adalah MK ingin memperbaiki diri dan mengembalikan kepercayaan publik. Kami jeda sejenak, Breaking News Kompas TV tetaplah bersama kami.